Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Helmi Nugroho, mahasiswa Prodi PPG dalam jabatan Bahasa Indonesia kelas A, Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya akan mengajar materi teks ceramah, khususnya KD 3.3, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah, dan KD 4.3, yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan bertatap muka melalui platform Zoom Meeting. Jadi anak-anak, kita harus tetap semangat. Meski di tengah pandemi ini, kita harus tetap belajar. Ya, jangan lupa kalian menjaga kesehatan, kemudian menjaga daya tahan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta berolahraga. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan Wedra, teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Sebelum daring dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Wedra. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Teks ceramah, Pak. Teks ceramah, benar sekali. Teks ceramah. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur isi dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada yang masih ingat? Struktur isi dari teks ceramah itu apa saja? Pendahuluan, isi sama penutup. Benar sekali. Bagus. Struktur teks ceramah itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, teks ceramah juga mempunyai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya teks ceramah ada apa saja? Yang pertama itu ada pronomina atau kata ganti. Contohnya itu, Pak. Saya atau aku. Terus ada pronomina orang jamak, contohnya kalian atau hadirin. Benar sekali. Kedua ada istilah teknis yang berhubungan dengan teks ceramah yang sedang dibahas. Dia ada konjungsi kausal atau sebab akibat, contohnya jika, maka, jika atau maka. Yang keempat ada itu, Pak, verba mental. Contohnya memperkirakan, berpendapat, atau menduga. Tidak, Pak. Benar sekali. Jadi sekarang kita akan belajar menyusun teks ceramah dan menyampaikan ceramah. Kita akan melihat contoh ceramah. Setelah itu, kalian akan berproses membuat teks ceramah. Kalian praktik berceramah. Mari kita simak contoh ceramah berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam. Bisa terdengar suaranya? Tiada hati. Bisa. Usulnya buat tingkat laut. Pusing jumlah. Tapi si koyo gue iwae SS-an ibu itu santai. Baiklah anak-anak, itu tadi contoh ceramah yang dibawakan oleh siapa? Habib Lutfi.
Tentunya kalian semua sudah mengenal siapa sosok Habib Lutfi bin Yahya ya. Ya, beliau adalah salah satu ulama karismatik di negeri ini yang tutur katanya lembut, enak didengar, dan menyejukkan. Jadi kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari ceramah yang sudah kalian tonton tadi? Tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme. Nasionalisme, Saling menghargai jasa pahlawan yang telah Kebinekaan, Pak. kebinekaan, menghargai jasa pahlawan, Ya. Ya. oke. Dan memperjuangkan Indonesia. Jadi ceramah tadi benar berisi tentang nasionalisme, kemudian menghargai jasa pahlawan, kebinekaan, dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu tadi contoh ceramah dari Habib Lutfi bin Yahya. Nah, nanti kalian harus bisa menyusun ceramah seperti yang beliau sampaikan. Bagaimana caranya? Ketika kita akan menyusun teks ceramah, terlebih dahulu harus menentukan topik. Topik apa yang akan kita bicarakan? Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan ceramah kita, dan menyusun kerangka. Setelah menyusun kerangka, baru kerangka tersebut dikembangkan menjadi teks ceramah yang utuh. Ini adalah metode-metode berceramah. Yang pertama ada impromptu, ekstemporan, naskah, dan memoriter. Pelajaran selanjutnya, kalian akan masuk ke Google Classroom. Seperti biasa, kalian lakukan presensi dulu, kemudian saya juga sudah menyiapkan tugas individu. Nah, tugas individunya, kalian harus membuat kerangka teks ceramah sesuai tema, kemudian mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks ceramah yang utuh. Setelah selesai, kalian kumpulkan melalui Google Classroom, kemudian nanti kalian praktik menyampaikan ceramah di depan teman-temannya. Ketika ada teman yang praktik berceramah, maka teman yang lain wajib menyimak, karena nanti saya akan bertanya, apa isi ceramah yang sudah disampaikan teman kamu? Kemudian bagaimana penampilan teman kamu? Proses penilaian pada tugas ini adalah yang pertama, saya akan menilai bagaimana kalian menyusun teks ceramah. Teks ceramah kalian itu sudah sesuai dengan struktur. Teks ceramah kalian itu mengandung kaidah kebahasaan. Kemudian teks ceramah kalian sejalan dengan tema yang diberikan. Paham ya? Kemudian untuk tugas menyampaikan ceramah, nanti yang akan saya nilai adalah pertama, isi ceramahnya, kedua, performansi kalian. Performansi meliputi intonasi suara, kejelasan tuturan, kemudian gestur tubuh, itu meliputi sikap dan yang lain-lain. Paham? Nah, kalau sudah paham, setelah mengerjakan tugas individu menyusun teks ceramah, saya juga sudah menyiapkan evaluasi. Di sini, evaluasinya berbentuk kuis. Nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak ada yang ditanyakan, sesi Zoom ini bisa saya akhiri. Kalian bisa langsung masuk ke Google Classroom masing-masing. Kalian berproses di sana. Gunakan forum di Google Classroom untuk menanyakan apakah kalian mengalami kesulitan atau tidak.
wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki sesi Zoom kedua. Setelah tadi kalian berproses di Google Classroom, saya memantau kalian dalam menyusun teks ceramah. Beberapa mengatakan tidak ada kendala. Ada juga yang mengalami kendala, seperti Wedra. Kira-kira apa Wedra kendala yang kamu alami? Itu Pak, tadi saya masih bingung dalam mencari topik ceramahnya Pak. Oh gitu. Tadi ada beberapa topik yang saya tawarkan kepada kalian. Pertama tentang bahaya narkoba, kemudian dampak game online, kemudian toleransi, kemudian yang terakhir adalah apa? Pergaulan bebas. Nah, dalam memilih topik, kalian tinggal menentukan kira-kira yang paling cocok untuk kalian sampaikan yang mana. Yang paling dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, itu yang mana. Itu saja yang digunakan dalam menyusun ceramah. Seperti itu ya. Nah, Iya Pak. tadi kalian sudah berproses menyusun teks ceramah, saya juga sudah lihat hasilnya bagus-bagus. Oleh karena itu, kali ini kita akan praktik menyampaikan ceramah. Saya minta 2 orang, 1 cowok, 1 cewek untuk berceramah. Nah, kira-kira siapa ya? Saya, Pak. Genta. Ya, Pak. Oke, boleh. Silakan Genta. Genta mau berceramah tentang apa? Tentang ini, Pak. Dampak game online. Oke. Nah, bagi teman yang lain, ketika Genta berceramah, kalian menyimak ya. Nanti akan saya tanya, Genta itu berceramah tentang apa? Kemudian saya minta kalian juga akan mengomentari penampilan. Oke, silakan Genta, dimulai berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Septian selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul tentang pengaruh game online bagi remaja maupun anak-anak. Game kini bukan hanya menjadi sebuah hiburan yang banyak dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Namun sesuai dengan perkembangannya, bermain game kini pun sudah menjadi semacam hobi yang dilakukan oleh orang muda sampai tua dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Game online merupakan suatu jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan internet. Permainan jenis ini dapat diakses oleh para penikmat game secara langsung dari sistem perusahaan melalui jaringan internet di komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Selain itu, game online dapat dimainkan bersama dengan pemain lainnya dan berkomunikasi secara langsung antar sesama pemain dalam suatu game yang sama. Contohnya game online yang dewasa saat ini yaitu diantaranya Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya. Muncul game online sebagai perkembangan teknologi di era modern ini. Tentu perlu disikapi dengan berbagai sudut pandang positif dan negatif menurut penggunanya. Sebagai manusia yang menerima perubahan, perlu adanya pembatasan-pembatasan tentang sejauh mana dampak negatif yang diakibatkan dari permainan game online ini. Salah satunya adalah dampak negatif yang diakibatkan dari game online, yaitu menimbulkan efek ketagihan. Kemudian membuat orang itu terasa terisolasi dari kehidupan di sekitarnya. Kemudian membuat orang tersebut menjadi malas, mengganggu kesehatan, dan menimbulkan masalah psikologis apabila terlalu dipikirkan, contohnya seperti kurang tidur.
Sedangkan dampak positifnya bisa menambah teman, lalu bisa membuat pola pikir semakin cepat, dan bisa mengurangi stres, serta bisa melatih kesabaran dan ketangkasan. Jadi intinya game online membawa banyak dampak bagi kehidupan kita, baik itu dampak negatif maupun positif. Meskipun semua itu bisa dikatakan tergantung penggunanya, kurang lebih bermain game online akan membawa lebih banyak dampak positif selama dilakukan dalam tahap wajar atau tahu batasan. Untuk menghindari segala dampak negatifnya pun kita harus bermain game dengan cara bermain normal-normal saja. Kemudian ini ada cara-cara untuk mencegah dampak game online, yaitu yang pertama, kita dapat bekerja sama dengan guru untuk turut memantau perkembangan belajar kita. Kemudian menjalin komunikasi agar seseorang itu bisa meliputi teman kita atau orang-orang di sekitar kita agar mereka bisa terbuka kepada orang tua, sehingga orang tua mereka bisa memberikan pendidikan. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu khusus bermain game online. Jadi diberikan jadwal khusus, contohnya seperti sore hari atau malam hari setelah kegiatan belajar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Pidato yang dapat saya sampaikan, apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya berharap pidato ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penampilan Genta tadi? Bagus ya? Mari kita beri apresiasi terhadap penampilan Genta. Nah, jadi ya seperti itu berceramah. Sekarang saya minta yang berkomentar terhadap ceramahnya Genta itu adalah Putri. Tadi Genta berceramah tentang apa? Berceramah tentang dampaknya game online bagi semua orang, dan juga upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecanduan game online. Benar sekali. Selanjutnya, saya meminta satu orang cewek untuk berceramah. Saya minta Nana. Nana siap? Siap. Nana berceramah tentang apa? Toleransi, Pak. Oke, silakan. Nanti yang berkomentar Wedra ya. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Septian selaku bangsa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya kami dapat berkumpul di ruangan ini tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul pentingnya toleransi terhadap umat beragama. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghargai atau menghormati antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat. Ada berbagai macam toleransi, namun pada kali ini saya akan menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Di Indonesia sudah ada 6 agama yang dianut oleh tiap negara. Bahkan pada bulan November, telah diresmikan pula penghayatan kepercayaan. Tentu saja masing-masing agama maupun penghayatan kepercayaan mempunyai banyak sekali perbedaan. Namun, selayaknya sebagai penganut agama maupun kepercayaan memegang seperti warna semakin banyak mempesona. Itulah Indonesia yang Pancasila berbineka tunggal ika. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita apresiasi ceramah dari Nana tadi. Bagaimana penampilannya? Bagus? Bagus. Oke, kalau begitu saya minta Wedra untuk mengomentari ceramah Nana. Silakan. Ya Pak, menurut saya Pak, penampilan Nana itu lumayan bagus dan penyampaiannya juga baik dan tutur bahasanya sudah tertata. Terus yaitu Pak, penampilan mimik wajahnya juga baik cara penampilannya. Oke, itu penampilan, penilaian secara penampilan. Sekarang kira-kira tadi Nana berceramah tentang apa? Itu Pak, toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama. Apa sih toleransi itu? Toleransi yaitu saling menghargai satu sama lain. Kenapa kira-kira kita kok harus melakukan toleransi antar umat beragama? Karena menurut saya kan kita dibagi jadi beberapa agama, ada 6, dan itu kita mempunyai tujuan masing-masing atau agamanya masing-masing, interaksinya juga beda. Kita harus saling menghargai perbedaan itu, Pak. Oke, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk Nana yang sudah tampil. Terima kasih untuk Genta. Terima kasih Wedra. Kemudian terima kasih Anissa yang sudah berkomentar. Sekali lagi kita beri apresiasi terhadap teman kalian yang sudah berceramah. Anak-anak, itu tadi pembelajaran yang sudah kita melalui ya. Sekarang saya minta kalian melakukan refleksi pembelajaran kali ini. Apa yang sudah kalian dapat? Manfaat apa yang bisa kalian dapat dalam belajar berceramah ini? Silakan, siapa yang mau mengemukakan? Iya, Wedra. Apa? Itu Pak, manfaat yang dapat saya ambil di sini itu kita lebih bisa berpikir aktif dalam mengambil ceramah dan kita dapat percaya diri dalam penyampaiannya, Pak. Oke. Dalam berceramah kita bisa melatih kepercayaan diri dan tutur bahasanya lebih ditekankan lagi, Pak. Santun, yang bahasa santun yang digunakan. Oke, benar sekali. Kemudian kesulitan-kesulitan apa yang yang kalian alami dalam belajar berceramah kali ini? Siapa? Genta mengalami kesulitan. Kesulitan apa yang kalian alami? Ada, Pak. Itu waktu membuat teks ceramahnya itu, Pak. Itu kesulitan nyari apa ya, Pak? Seperti bahannya itu. Soalnya ya itu, Pak, nyocokkannya itu yang susah. Itu Pak, menurut saya. Seperti yang saya katakan tadi, dalam menyusun ceramah kita harus melihat tema apa yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau kita sudah menemukan tema tersebut, maka kita akan mudah mencari sumber referensi. Banyak, misal dari buku bacaan, misal dari koran, dari sosial media, dan yang lain-lain. Seperti itu ya. Baiklah, tadi. Dan mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Silakan. Struktur, kaidah kebahasaan, cara penyampaian, kemudian cara menyusun dan menyampaikan ceramah. Benar sekali. Demikian anak-anak. Saya rasa semua target pembelajaran sudah tercapai. Kalian paham struktur isi dan kaidah kebahasaan teks ceramah, kalian mampu menyusun teks ceramah, dan kalian juga bisa berceramah. Saya anggap pembelajaran kali ini sukses. Jangan lupa, saya sudah menyiapkan evaluasi.
Kalian kerjakan kuisnya, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Itu otomatis akan langsung ternilai. Nah, anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang teks negosiasi. Demikian pembelajaran kali ini. Silakan Wedra dipimpin temannya berdoa. Sebelum mengakhiri Zoom pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.